Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu guru. Semoga tetap sehat dan semangat ya nak. Kita akan melanjutkan pembelajaran di subtema 2 yaitu tentang perubahan energi. Simak video ibu guru sampai habis ya. Minggu lalu kalian sudah memahami tentang pengertian energi dan sumber energi. Tahukah kalian, energi tidak dapat diciptakan oleh manusia, nak. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Lalu, bagaimanakah perubahan energi dapat terjadi ya? Dan bagaimana cara manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Mari simak penjelasan selanjutnya. Berikut ini adalah jenis-jenis energi. Yang pertama, energi panas, energi cahaya, energi listrik, lalu ada energi gerak, energi kimia, serta energi bunyi. Semua jenis energi ini akan mengalami perubahan pada benda-benda tertentu, nak. Contoh perubahan energi yang pertama yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika. Setrika jika kita colokkan ke listrik akan hidup dan lama-kelamaan akan menghasilkan panas ya nak. Lalu energi listrik menjadi energi panas juga terjadi pada rice cooker atau alat penanak nasi. Lama-kelamaan ketika kita hidupkan akan menghasilkan panas dan nasinya akan matang. Begitu juga pada solder. Selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Pasti benda-benda berikut ini sering kita jumpai ya nak, baik di sekolah ataupun di rumah. Misalkan kipas angin. Kipas angin jika kita colokkan ke listrik, kincir di dalam kipas tersebut akan bergerak ya nak. Serta blender jika kita gunakan, apa yang kita masukkan ke dalam blender akan hancur karena di dalamnya ada mesin penggeraknya. Selanjutnya, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Energi kimia terdapat pada bahan bakar seperti bensin, minyak tanah, atau gas. Lalu terdapat pula pada baterai, aki, serta makanan yang diserap oleh tubuh. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas yaitu kompor gas atau kompor minyak yang ketika dihidupkan akan menghasilkan energi panas. Minyak atau gas yang terdapat pada kompor itu merupakan energi kimia, serta lampu minyak yang ketika kita hidupkan akan menimbulkan api dan rasa panas ya nak. Selain berubah menjadi energi panas, energi kimia juga dapat berubah menjadi energi gerak. Contohnya, makanan yang kita makan dan diolah oleh tubuh itu akan berubah menjadi energi gerak karena tubuh kita akan memperoleh energi dari makanan atau minuman yang kita makan. Selain itu, jam dinding yang hidup ketika kita pasang baterai, jarum jamnya akan bergerak ya nak. Selanjutnya perubahan energi listrik menjadi bunyi serta energi kimia menjadi energi bunyi. Televisi, bel listrik, dan tape recorder itu adalah beberapa contoh dari perubahan energi listrik menjadi energi bunyi nak. Jadi ketika dicolokkan ke listrik atau dialirkan listrik, benda-benda tersebut akan menghasilkan bunyi. Selain itu, perubahan energi kimia menjadi bunyi dapat dihasilkan dari pengeras suara atau radio ya nak. Yang ketujuh, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kalian perhatikan lampu di rumah kalian nak. Lampu akan menghasilkan cahaya ketika sudah dialirkan listrik. Begitu pula dengan LCD yang sering kita gunakan di dalam kelas atau layar televisi yang ketika hidup pun akan menghasilkan cahaya. Menemukan informasi tentang perubahan energi. Yang pertama, ketika membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata penting. Kata-kata penting yang ditemukan ada yang sudah diketahui maknanya dan ada juga yang belum kalian ketahui maknanya. Kalian dapat menemukan maknanya menggunakan kamus atau bertanya kepada guru atau orang tuamu.
Dengan mengetahui makna kata penting, kalian akan dengan mudah memahami informasi di dalam teks. Selain itu, menemukan informasi dari teks melalui kata penting. Informasi dapat ditemukan dengan menggunakan teknik membaca memindai. Membaca memindai adalah membaca untuk menemukan informasi secara cepat. Saat menggunakan teknik ini, kita juga dapat memberikan tanda dalam teks berupa kata pentingnya, nak. Kalian juga dapat menggunakan kamus bahasa Indonesia jika mengalami kesulitan ya. Yang terakhir, menyajikan informasi tentang perubahan energi dalam bentuk rangkuman. Cara yang pertama, kalian dapat temukan kata kunci pada teks. Yang kedua, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks, serta membuat pertanyaan yang berkaitan dengan teks ya, nak. Lalu yang keempat, informasi yang didapat dari teks digunakan untuk membuat rangkuman. Yang kelima, bacalah kembali teks-teks tersebut untuk menyajikan informasinya. Perhatikan teks berikut ini. Perubahan energi. Dedi dan adiknya kelelahan setelah belajar di sekolah. Sesampainya di rumah, ibu meminta mereka untuk berganti pakaian dan makan siang. Mereka makan dengan lahap. Setelah makan, mereka merasa bugar kembali. Dedi pun bertanya pada ibu, alasan setelah makan dapat membuat mereka merasa bugar kembali. Ibu menjelaskan bahwa makanan yang kita makan akan diserap tubuh dalam bentuk sari makanan. Sari makanan tersebut disimpan dalam tubuh berupa energi kimia yang nantinya akan diubah menjadi energi gerak. Hasilnya, tubuh kita dapat melakukan berbagai kegiatan. Setelah makan siang, Dedi dan adiknya belajar di kamar menggunakan kipas. Adik Dedi bertanya kepadanya cara kerja kipas angin. Dedi menjelaskan kepada adiknya bahwa kipas angin memperoleh energi listrik yang kemudian diubah menjadi energi gerak pada baling-baling kipas. Baling-baling kipas yang bergerak dengan kecepatan tinggi mendorong angin di sekitar kipas sehingga menghilangkan hawa panas. Berdasarkan teks berikut ini, kita akan menemukan tentang perubahan energi yang terjadi di dalam teks tersebut. Informasi yang pertama, adanya perubahan energi kimia menjadi energi gerak dari makanan yang diserap atau diolah oleh tubuh. Sedangkan informasi yang kedua, adanya perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin dengan bergeraknya baling-baling kipas yang menghasilkan udara yang dirasakan ketika kipas angin dihidupkan. Berikut ini tugas yang harus kalian kerjakan di buku tematiknya ya, nak. Jangan lupa teksnya kalian pahami dulu baru kalian kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.